Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Semoga kalian senantiasa berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya, bersama keluarga di rumah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi pada pelajaran tematik. Nah, agenda untuk hari ini adalah pembahasan soal latihan akhir tema 4 subtema 3. Nanti kalian bisa simak penjelasan dari ibu ya. Namun sebelum dimulai, seperti biasa kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baik, langsung saja. Hari ini ibu akan membahas soal latihan akhir tema 4. Kalian bisa buka di buku paket kalian halaman 168. Kita akan bahas satu persatu soalnya ya. Baik, langsung saja. Soal pertama yaitu pelajaran IPA. Pertanyaannya, tidak menebang pohon sembarangan adalah perbuatan? Jawabannya adalah D. Melestarikan lingkungan. Yang D ya. Nomor 2. Ayahku bekerja mencari berita untuk disiarkan ke masyarakat. Ayahku adalah seorang. Nah, orang yang bekerja menyiarkan berita itu namanya adalah wartawan. Jadi jawabannya C. Nomor 3. Limbah rumah tangga dibedakan menjadi 2, yaitu organik dan anorganik. Limbah organik dapat diurai, sedangkan limbah anorganik tidak dapat diurai. Berdasarkan isi teks tersebut, yang merupakan contoh limbah anorganik adalah sebagai berikut, kecuali berarti yang bukan. Yang bukan limbah anorganik adalah sisa sayuran. Yang A, karena kaleng, botol, dan plastik adalah limbah organik. Yang bukan berarti sisa sayuran. A jawabannya ya. Kemudian nomor 4. Tindakan ibu mengurangi penggunaan kemasan barang ketika belanja. Tindakan ibu dikenal dengan istilah namanya reduce atau mengurangi ya. B jawabannya. Kemudian nomor 5. Mari kita mengajak masyarakat untuk menggunakan barang yang tidak sekali pakai untuk mengurangi jumlah sampah. Yang D jawabannya ya. Kemudian nomor 6. Contoh sampah organik antara lain, organik itu adalah sampah yang bisa diurai secara alami. Berarti sampahnya itu yang bersifat alami juga. Contohnya apa? Ada daun, sisa makanan, dan kulit buah. Kalau yang B, plastik, kaca, dan logam itu termasuk anorganik. Kemudian yang C, logam, mika, dan karet juga anorganik. Nah, yang D, ada plastik, daun, dan ranting pohon. Untuk daun dan ranting pohon itu organik, tapi yang plastik bukan organik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, daun, sisa makanan, dan kulit buah, karena semuanya itu organik. Jawabannya A ya. Nomor 7. Sampah yang akan didaur ulang harus titik-titik terlebih dahulu agar bersih. Harus diapakan dulu? Harus dicuci. Jadi jawabannya D, dicuci.
Nomor 8. Kegiatan membuat benda pakai dari barang bekas berarti kita ikut menjaga kebersihan lingkungan ya. Karena dengan kita mengolah barang bekas berarti lingkungan kita akan terkurangi sampahnya. Jadi nanti lingkungannya jadi bersih. Jadi jawabannya B ya. Kebersihan lingkungan. 9. Barang masih bisa digunakan secara berulang dengan prinsip, kemarin sudah Ibu jelaskan, yaitu dengan prinsip daur ulang ya. Digunakan secara berulang, bisa menggunakan dengan prinsip daur ulang. Jawabannya berarti A. Lanjut ke nomor 10. Sampah yang dapat diolah menjadi kompos. Contohnya, kompos itu pupuk ya. Apakah kain, apakah plastik, atau botol bekas, atau kotoran hewan. Nah, yang bisa diolah menjadi pupuk kompos itu adalah kotoran hewan. Berarti jawabannya D. 11. Menangkap ikan dengan pukat harimau adalah A. Dianjurkan karena dapat menangkap ikan banyak. Tidak ya. Yang B. Dianjurkan karena dapat menangkap ikan besar. Tidak juga. Dilarang karena dapat merusak lingkungan. Apakah dilarang karena membunuh ikan yang besar? Jawaban yang paling tepat adalah C. Dilarang karena dapat merusak lingkungan. Lingkungan apa? Lingkungan laut. Karena nanti kalau pakai pukat harimau dapat merusak terumbu karang atau ekosistem di laut yang lainnya ya. Berarti yang C jawaban yang paling tepat. Pukat harimau itu adalah jaring besar ya, jaring besar yang digunakan untuk menangkap ikan atau hasil laut secara banyak ya, dengan banyak. Dari jarak yang jauh dia bisa ditarik. Jadi bentuknya jaring yang besar sekali. Ya. Lanjut ke nomor 12. Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan dapat merusak lingkungan karena dapat merusak terumbu karang yang C. Nomor 13. Barang bekas masih bisa digunakan dengan prinsip tadi ya, daur ulang yang A. Nomor 14. Soal IPS ya. Kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pedagang sayur di pasar adalah kegiatan distribusi itu apa? Kegiatan menyalurkan barang ya dari produsen ke konsumen. Itu berarti kalau distribusi menyalurkan berarti dia yang menjual sayur. Jawabannya D, menjual sayur dari petani ke konsumennya ya. Nomor 15. Sumber daya hutan makin lama makin berkurang karena penebangan hutan yang kian meningkat. Hal itu disebabkan industri yang menggunakan bahan baku kayu semakin meningkat yang C ya. Karena semakin meningkatnya industri, maka pohon ikut ditebang. Hasilnya apa? Sumber daya alamnya makin berkurang ya. Nomor 16. Penggunaan kayu makin meningkat. Hutan perlu dijaga kelestariannya dengan cara penghijauan atau direboisasi namanya. Jadi jawabannya C ya. Penghijauan. Kemudian nomor 17. Kayu adalah hasil hutan yang bisa dimanfaatkan untuk membuat
meja ya. Kemudian nomor 18. Membajak sawah dengan teknologi modern menggunakan apakah truk, apakah traktor, atau kerbau, atau sapi. Kalau kerbau atau sapi itu adalah teknologi yang tradisional. Berarti yang modernnya antara truk dan traktor. Yang lebih tepat untuk membajak sawah itu biasanya menggunakan namanya traktor ya. Jawabannya yang B. Kemudian nomor 19. Keuntungannya menggunakan traktor daripada kerbau yaitu apakah waktu yang dibutuhkan lebih lama, alat yang digunakan lebih berat, atau membutuhkan banyak tenaga, atau D, pekerjaan lebih cepat selesai. Tentu jawabannya yang D, pekerjaan akan lebih cepat selesai karena menggunakan alat yang modern ya. Nomor 20, pelajaran PPKN ya. Mengakui dan menghargai keberadaan orang lain termasuk sikap positif Pancasila, sila kedua ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut nomor 21. Demi kepentingan bangsa dan negara, kita harus tentu B, jawabannya rela berkorban ya. Kemudian nomor 22. Seorang pekerja dalam melaksanakan tugasnya harus dengan apakah kesal, apakah marah, atau pamer, atau semangat. Tentu jawabannya yang D, harus semangat. Nomor 23, pelajaran SBDP. Marco akan menggambar laut dengan warna nyata. Marco menggambar laut dengan warna laut biasanya identik dengan warna biru muda ya. C. Nomor 24. Mita ingin membuat warna merah tua. Mita mencampur merah dengan, kalau kita membuat membuat campuran warna untuk menghasilkan warna tertentu, biasanya kita mencampurkan 2 warna atau lebih ya. Nah, di sini Mita membuat warna merah tua. Berarti warna yang harus dicampur itu merah dengan hitam ya. Akan menghasilkan warna merah tua. Jawabannya C. Nomor 25. Lukisan menunjukkan hal yang indah, sakti, sakral, atau syahdu. Kalau lukisan itu biasanya berhubungan dengan seni rupa ya. Berarti dia biasanya menggambarkan tentang keindahan ya. A. Jawabannya indah ya. Kemudian soal selanjutnya yaitu bagian B. Nomor 1. Dengan menggunakan teknologi, semua pekerjaan manusia menjadi lebih mudah ya. Jawabannya mudah. Kemudian nomor 2, tahap akhir membuat sarung tenun Samarinda adalah yaitu pemasangan benang dan penenunan. Biasanya untuk menenun kain tertentu membutuhkan waktu sampai beberapa hari ya. Jadi tahap akhirnya itu menenun dan memasukkan benang ya, pemasangan benang dan menenun dengan waktu beberapa hari ya. Nomor 3, bahan baku untuk mebel dihasilkan dari kayu ya. Mebel itu seperti meja, kursi, lemari, itu contoh-contoh mebel ya. Biasanya terbuat dari kayu bahan bakunya. Kemudian nomor 4, produk hasil industri sekali pakai sebaiknya dihindari agar apa? Tidak merusak lingkungan ya. Karena kalau kita sekali pakai, contohnya plastik. Nah, plastik kalau kita buang ke lingkungan itu kan termasuk sampah anorganik atau sulit diurai. Ya, makanya nanti kalau kita cuma sekali pakai, nanti sampahnya menumpuk, banyak sampah yang tidak bisa terurai, akhirnya apa? Lingkungan jadi tercemar ya, terusak seperti itu. Nomor 5, menciptakan
kreasi baru dengan memanfaatkan sampah membutuhkan apa? Butuh yang namanya kreativitas dan ketekunan. Ya, kalau kita mau buat suatu karya atau kreasi, biasanya kita diminta untuk mengeluarkan kreativitas kita. Ya, dan dalam membuat kreasi tersebut kita butuh yang namanya ketekunan, ya. Harus ditekuni supaya hasilnya baik. Kemudian nomor 6. Dalam pengolahan barang bekas ada prinsip yang namanya recycle. Artinya apa recycle? Recycle itu mendaur ulang atau daur ulang, ya. Kemudian nomor 7, untuk dapat menentukan unsur-unsur cerita harus dibaca dengan seksama atau dengan teliti atau dengan baik, ya. Kemudian nomor 8, karangan yang singkat sering disebut dengan istilah cerpen atau cerita pendek, ya. Karena singkat jadi namanya cerita pendek. Nomor 9, dalam cerita dengan judul Kancil dan Petani, yang menjadi tokoh cerita adalah tentu si Kancil dan petaninya. Judulnya aja Kancil dan Petani, berarti tokohnya si Kancil dan Petani. Nomor 10, mengakui dan menghargai keberadaan orang lain termasuk sikap positif Pancasila. Hal itu sesuai dengan sila kedua, ya tadi ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian untuk dipelajari kembali dan sebagai bahan untuk persiapan kalian dalam menghadapi ulangan ataupun ujian nanti, ya. Nah, Ibu akhiri. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa berdoa sesudah belajar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat belajar ya semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.